Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah semua Bapak Ibu guru dan khususnya di ruangan ini juga alhamdulillah bisa bergabung dengan kita Ibu Kepala Sekolah karena anak-anak pada hari ini bertepatan dengan program dari pembelajaran jarak jauh yang dipantau oleh pimpinan ya, dan ini merupakan program semua guru ya, bukan hanya di kita tetapi se-Indonesia ya. Bagaimana kelanjutan kita berkenaan dengan pendidikan kita di dalam PJJ ini. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Coba yel-yelnya SDN 194 is the best The best anak soleh. Yes. Yes ya, The alhamdulillah. best anak. Ya, is the best ya. Mumtaz bahasa Arabnya ya, is the best bahasa Inggrisnya. Mantap gitu ya bahasa Indonesianya. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, kita memulai PJJ virtual atau daring ini dengan insya Allah kita akan melanjutkan dari tema 1 ya, berkenaan dengan organ gerak ya, organ gerak hewan dan juga manusia. Kita telah mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan tema 2 berkenaan dengan udara bersih bagi kesehatan. Dan subtemanya itu berkenaan dengan bagaimana cara tubuh mengolah udara yang bersih ya. Bagaimana cara tubuh mengolah udara yang bersih. Nah, ini hari pertama ini kita akan belajar berkenaan dengan tema 2, subtema 1. Oleh karena itu anak-anak, kita mengawali acara ini dan alhamdulillah ya, di kelas 5A ini ada keberagaman. Keberagaman, salah satunya keberagaman beragama ya. Beragama ini Ya. Mentari ya. Selamat pagi ya. Mentari ya. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi sama-sama. Ya, tuh anak-anak, kita banyak yang Islamnya, tetapi kalau di Indonesia nggak apa-apa, berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi tetap kita belajar bersama, belajar di sekolah bersama, dan tetap saling menghormati. Baik, tugasnya mudah-mudahan ada yang bisa ini. Kita berdoa dulu ya. Berdoa. Fayad, mana Fayad? Dipimpin coba. Boleh dibantu boleh? Ya, silakan. Silakan. Suaranya dikeluarkan. Silakan. Sama-sama dipandu. Agak kerasan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzukni rahman. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya. Baik anak-anak, doanya silakan bukan hanya itu. Bagi Mentari silakan berdoanya sesuai dengan agamanya ya. Yang lainnya alhamdulillah. Baik, yang kedua kita akan menghormati dan mengembangkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya. Insya Allah hari besok tanggal 17 ya.
Dan kita sekarang menyanyikan lagu Hari Merdeka. Boleh sambil berdiri boleh. Ya, Nana ya. Terus. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka, masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kita telah membuktikan salah satunya dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dan insya Allah hari besok negara kita berulang tahun ya. Yang ke-76. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi Bapak telah mengulangi bahwa PJJ kita kelanjutan dari tema 1. Sekarang kita berada di tema 2. Apa yang kalian akan pelajari? Yang pertama, tujuannya adalah kita akan mempelajari dari sebuah teks ya, berkenaan dengan informasi. Kemudian di dalam teks tersebut ada unsur-unsurnya yang berkenaan dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian nanti kita akan belajar juga menuliskan mind map atau peta pikiran. Ya, peta pikiran mempresentasikan informasi dari sebuah teks yang kita baca, terutama nanti yang anak-anak baca. Dan juga nanti akan kita belajar dan tanya jawab berkenaan dengan organ pernapasan pada hewan. Dan yang terakhir kita juga akan bertanya jawab, berdiskusi tentang cara membuat organ pernapasan hewan atau bagannya bagaimana ya, organ pernapasan itu. Baik anak-anak. Selanjutnya Bapak ingin menyapa, ini ada sebuah bacaan yang mohon dibantu anak-anak Bapak yang ada di kamera Zoom ini ya.
yang ada di kamera Zoom. Silakan dibantu dibaca oleh Fadlan. Fadlan, mangga dibaca. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh iya, silakan. Mangga dibaca ya. Silakan, boleh dibaca. Dayu dan ikan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ikan-ikan itu. Ya, bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Fadlan telah membaca ya dengan Ya, Pak. jelas. Berkenaan dengan bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, itu nampak ya di gambar ya, ada akuarium ya, di dalamnya ada ikan hiasnya. Nah, dari bacaan tadi, Dayu dan ikan hias itu di dalam sebuah bacaan tentu muncul harus ada beberapa hal yang berkenaan dengan peta pikiran atau mind mapping-nya, ya, mind mapping-nya. Sebuah wacana atau bacaan itu ada beberapa unsurnya, ya. Ini apa ini? Diawali dengan 5W dan 1H. Ya. Apa saja anak-anak? Nih. Silakan Nazwa, apa ini? Dibaca apa? Di unmute dulu itunya di suaranya. Sok, silakan Najwa. Dari bacaan Dayu Enggak, dan ini langsung aja ini. Ini langsung apa? WhatsApp. What ya. What atau apa. Dalam sebuah bacaan itu ada unsur what. Menanyakan tentang apa. Ya. Kemudian di dalam sebuah bacaan itu ada unsur ya where. Ya, where yang bahasa Indonesianya di mana. Nah, kata di mana itu menanyakan tentang tempat ya, di mana. Kemudian who ya, who atau siapa. Siapa nama siswa atau peserta di kelas 5A. Nah, berarti menanyakan apa biasanya siapa itu? Siapa pemilik HP bagus itu? Nah, berarti kalau siapa biasanya menanyakan tentang hal apa? Orang. Iya, pinter. Menanyakan orang. Who atau siapa? Nah, siapa ya? Siapa yang sedang Zoom Meet hari ini? Nah, ya, yaitu SDN 194 kelas 5A ya. Nah, who itu menanyakan siapa. Kemudian apa ini? How. Bagaimana? Biasanya menanyakan berkenaan dengan apa? Bagaimana?
Bagaimana kabarnya? Ah, boleh. Keadaannya pinter tadi. Menanyakan tentang bagaimana kabar hari ini. Berarti menanyakan keadaan sehat, ya. Kemudian semangat, ya. Kemudian agak kedinginan, ya. Sekarang sudah jam 10 lebih, tapi agak cuacanya agak dingin. Nah, ini menanyakan tentang keadaan how, bagaimana. Kemudian apa ini? When. When, kapan? Kapan biasanya berkenaan dengan apa? Menanyakan hal apa? Nana? Kejadian. When. Kapan Indonesia merdeka? Ya, kapan Indonesia merdeka? Ya, when atau kapan? Kemudian yang terakhir apa? Why. Why? Mengapa? Mengapa biasanya menanyakan tentang hal apa? Mengapa? Hal yang terjadi. Ya, mengapa itu biasanya menanyakan tentang alasan, ya. Mengapa Indonesia bisa merdeka? Wow, meskipun senjatanya sangat tradisional, ya, gitu kan. Mengapa Indonesia bisa merdeka meskipun senjatanya tradisional? Padahal penjajah itu senjatanya hebat-hebat, ya. Itu mengapa? Berarti alasan kita mereka mengapa? Ada yang bisa menjawab nggak? Ini Bapak hubungkan aja ini ya, maksudnya berkenaan dengan meskipun tidak dengan bacaan nih. Hubungannya apa coba? Mengapa Indonesia bisa merdeka meskipun senjatanya Tradisional. sederhana? Kenapa coba alasannya? Karena bangsa kita kuat, semangat ingin merdekanya. Ini semangat. Jadi alasan ya, mengapa Indonesia bisa merdeka? Karena semangat ingin lepas dari penjajahan. Ya, bagus. Baik, itu berarti dalam sebuah bacaan tadi harus ada what, ada where, ada who, ada how, ada when, dan why. Atau bahasa Indonesianya harus ada apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, mengapa. Ya, nah itu dalam sebuah bacaan itu. Ya, ini pertanyaannya coba. Jenis hias yang dipelihara dayu. Nanti bareng mas. Nih, Gisela, silakan dibaca. Apa jenis ikan hias yang dipelihara dayu? Tadi menyimak apa? Apa jenis ikan hias yang dipelihara dayu? Apa? Ya, tadi menggunakan kata apa? Ya. What? Apa? What? Ya, jawabannya apa? Ikan mas koi. Iya. Mas Jawabannya ikan mas. ikan mas koi ya. Jadi dalam peta ini, dalam peta pikiran itu berarti menanyakan tentang what? Ya. Apa yang dipelihara? Ikan koi. Kemudian siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Dayu. Kemudian di mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Ya, akuarium. Ini menurut bacaan ini ya, di mana ikan hias itu dipelihara di akuarium. Mungkin tidak di akuarium, tapi di dalam bacaan ini di akuarium. Kemudian kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Setiap hari. Tapi jangan terlalu banyak ya. Setiap hari. Kemudian bagaimana cara Dayu merawat ikan hiasnya? Membersihkan akuariumnya. Membersihkan akuariumnya dengan teratur ya. Dengan Airnya. Ya, airnya harus diganti sesuai dengan waktunya. Kemudian mengapa Dayu senang melihat ikan-ikan di akuarium? Karena ikan berenang ke sana kemari dengan mulut yang terbuka dan tertutup. Ya, baik. Nah, ini anak-anak kesemuanya ini adalah peta pikiran dari sebuah bacaan yang di dalamnya muncul 5
pakai satu H itu, ya. Ada apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan, ya. Jadi sebuah bacaan itu memuat peta pikiran ini. Ya, anak-anak, ada pertanyaannya nih setelah kalian tadi dibantu oleh Fadlan membaca, kemudian setelah selesai ini ada beberapa pertanyaannya. Apakah ikan dalam jenis makhluk hidup? Ya. Dalam jenis makhluk hidup. Ya, Ya, betul? Bagaimana? Aira? Betul. Betul? Apakah ikan termasuk ke dalam jenis makhluk hidup? Betul, Ya, Pak. betul. Oh, betul. Mana buktinya betul teh? Karena Betul? ikan bernapas. Ya, buktinya ikan itu termasuk makhluk hidup, ikan itu bernapas. Apa lagi? Karena ikan bergerak. 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 Ya, berarti ada ciri-ciri makhluk hidup itu ya. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, Cara ikan ping Hafizar bernapas. dibaca. Mama, Ya. menggunakan insang. Ya, bagaimana cara ikan bernapas? Menggunakan Menggunakan insang. Ya, coba ini di gambarnya, coba lihat ini ada ininya. Warnanya merah ya. Yang di sebelah kiri, sebelah kanannya dekat kepalanya. Itu kalau dibuka ya. Kalian pernah ikut membersihkan ikan dengan mama atau papa di ini dapur? Pernah nggak melihat ini ada insangnya ya? Nah, ini insangnya ya. Nah, itu. Ciri-cirinya dari insang itu? Warnanya merah. Bentuk mirip sari. Warnanya merah. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Ya. Lanjut. Insang berbentuk mirip saringan berbentuk. Insang dilindungi oleh selaput atau Rangka yang disebut operculum. Kemudian Pada insang terdapat pembuluh pada insang terdapat pembuluh darah halus. Makanya warnanya merah itu ya. Ada pembuluh-pembuluhnya ya. Ya, baik. Bagus ya. Kemudian nah, ini bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari ikan. Ya. Ini ada, kelihatan nggak? Yang warna merah ini? Kelihatan. Ah, ya. Nih. Ada yang bisa menyebutkan ini? Silakan. Ini Gisela dibuka itunya, mute-nya. Ya. Silakan. Yang lainnya ditutup dulu ya, agar tidak feedback ya. Silakan Gisela. Tapis insang, terus? Ini nih. Lengkung insang. Terus ini? Gilamer insang. Filamen insang, terus? Lengkung. Ya, pintar. Lengkung insang. Kemudian? Ini? Tapis insang. Ya, terus si Jide ini terakhir ini? Filamen. Dengan lamela. Ya, filamen.
Nah, kemudian ada fungsi-fungsinya. Ada fungsi-fungsinya. Fungsi alat pernapasan pada insang itu alatnya yaitu untuk mengeluarkan garam-garam sebagai penyaring makanan. Ya. Kemudian untuk memperoleh oksigen yang cukup. Mulut insan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air, ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Pertama-tama tutup insan menutup, secara bersamaan mulutnya terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Nah, ya. Kemudian kedua, rongga mulutnya menyempit dan mulut menutup secara bersamaan. Tutup insan terbuka, akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insan. Saat itulah oksigen dari air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan, ya. Jadi perputaran itunya hampir sama dengan makhluk hidup yang lainnya, ya. Bedanya ini ikan ini cara alat pernapasannya dengan insang, ya. Insang ya, pakai ang ya, bukan insan. Kalau insan mah manusia. Insang. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sistem pernapasan pada kalau tadi organ pernapasan pada ikan. Nah, kalau sekarang bagaimana alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah? Ya, pada cacing tanah atau bahasa bahasa IPA-nya vermes ya. Nah, ini. Cacing. Biasanya anak-anak yang perempuan atau laki-laki juga ada yang ini ya, yang agak agak sedikit takut ya kalau ada cacing ya. Kurangan. Ini anak-anak ya, sistem pernapasannya pada cacing. Kulit. Nah, ya kulit cacing ini yang di luarnya, kemudian ada kapilernya di dalam. Ini pergantiannya oksigennya dan karbon dioksidanya. Ya, O2 itu simbol untuk oksigen ya, CO2 simbol untuk karbon dioksida. Karbon dioksida, karbon ya. Nih, apa Nana? Silakan bacaannya. Cacing bernapas dengan permukaan kulit. Oh, cacing bernapas dengan permukaan kulit, ya. Jadi bernapasnya dengan permukaan kulitnya. Makanya kulitnya senantiasa apa namanya ini? Lembab. Lah, pinter, hebat ya. Lendir. Kemudian apalagi? Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, itu fungsinya. Fungsinya mengapa kulit cacing itu senantiasa lembab? Ini untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kemudian Permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah pada darah cacing. Oksigen yang pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang seluruh tubuh ya. hemoglobin lalu diberikan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ya, pintar ya. Nah, harus sering membacanya meskipun tidak dalam Zoom ya. Mohon membacanya atau literasinya terus menerus ya. Harus terus dilatih dibaca ya, sekali lagi ya. Semua pelajarannya harus sering dibaca, bukan hanya sekarang. Lanjut. Ini kita akan selanjutnya alat pernapasan pada
Serangga. serangga, Serangga. Serangga. Serangga itu bernapasnya dengan serangga bernapas dengan Bernapas dengan mengsisa oksigen dan melepaskan trakea ya. oksigen, namun alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, Serangga berupa sistem tubuh yang trakea. memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea Mengedarkan oksigen langsung ke semua mengedarkan oksigen langsung dan ke semua sel tubuh, organ serta menyerap karbon dioksida. Tubuh untuk dibuang. Ya, bagus. Ini Udara memasuki melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Udara beredar melalui pembuluh dan udara kecil. Sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Karbon dioksida dari sel mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. lubang spirakel. ya. Eta baca tadi cepet. Ya, sekarang alat dan sistem pernapasan pada burung. Halo, Bu. Pada burung, Halo. bagaimana alat pernapasannya? Halo, si Ibu mana? Ada ini. Pada pundi-pundi kantong udara ya. Kantong udara. Burung Burung bernapas dengan bernapas. Ya, silakan. Ini Apraka baca. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagai masuk ke paru-paru dan sebagai lagi masuk ke kantong udara. Ya. Ya, burung menghirup udara burung sebanyak terus lanjutkan. udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Ya. Itu anak-anak ya, cara kerja sistem pernapasan pada burung. Jadi pada saat burung itu tidak terbang, maka ia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, pada saat terbang, baru ia mengeluarkan udaranya itu dari paru-paru ya. Ya. Baik, anak-anak, kita tadi sudah sudah agak lumayan ya membaca, kemudian berbagai hal. Siap-siap kita akan sedikit